Ya, oke. Silakan Bu Putri bisa dimulai, tidak apa-apa. Nanti yang nyusul biar nyusul atau yang enggak ya nanti biar melihat bahan yang nanti kita bagikan begitu. Monggo, Bu Putri. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini dan yang belum hadir mudah-mudahan senantiasa sehat, bisa diberikan kemudahan untuk membagi waktu antara kesibukan masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya terlambat masuk ke room karena sesuatu hal. Dan mohon maaf unik yang mungkin kemarin sudah di oleh file saya itu karena laptopnya restart, jadi filenya itu belum saya simpan ke drive jadi tidak ketemu. Tapi insya Allah hampir apa namanya hampir sama. Mungkin kalau yang tidak sama bisa dilingkari dulu. Mudah-mudahan kita ketemu di soal pada kompetensi apa namanya latihan dan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu nih Bapak dan Ibu. Dan mohon izin saya off cam karena sinyal yang kurang mendukung, mendung juga di sini, jadi saya khawatir nanti tersendat-sendat. Jadi mohon izin untuk off cam dan mohon izin untuk share screen-nya. Nah, baik Bapak dan Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Oke, Sudah jelas, sih. jelas Bu. Ya, terima kasih. Untuk 50 soal latihan dan pembahasan pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama untuk sinyal, karena kita mode daring. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, ruang indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Di sini adalah eh, kompetensi dasarnya mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam. Kemudian yang ingin dikembangkan guru di sini adalah pada tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa apa namanya membuka kembali ya. Sebentar Bapak dan Ibu, macet deh. Macet deh. Sebentar, macet. Mana suara? Oke. Nah, jadi mohon maaf ya. Jadi oke, ada yang sudah menjawab. Ya, jawabannya adalah E. Nah, di sini adalah membuat ya, betul. Jadi mencipta itu adalah apa namanya untuk KKO-nya atau kata kerja operasionalnya itu ketika mencipta adalah membuat. Sebentar Bapak dan Ibu. Membuat, membangun, membentuk ya di sini. Ini kok gak sakit kepiye iki kok sorot. Gak sakit. Oke. Mana ini kursinya hilang.
Astagfirullahaladzim. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, apa namanya? Jawabannya adalah yang Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Ada sebuah rancangan. Ya, Pak, terus. Tersendat ya. Sebentar, Mbak. Sebentar ya, Mbak ya. Enggak mau pakai apa sih, Mbak? Aku mau pakai apa sih? Iya, anak di rumah ya. Sekolahan iki golek kepiye? Oke. Ya. Hmm. Mohon maaf ya Ibu, kursor saya hilang ini. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tulis contoh rumusan indikator kompetensinya itu menjelaskan, nggih. Ini tidak bisa. Mohon maaf ini, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah kita tahu bahwa unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran kan A, B, C, D. Nggih. A, B, C, D ada audience, behavior, kemudian kondisi, kondisi dan degree ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu jawabannya benar yang mana itu? Antara A, B, C, dan E. Yang mana? Jadi harus memuat A, B, C, D ya, tapi tidak harus urut sih ya. Kita tahu bahwa A itu siswa, siswa. Kita cari siswa. Nah ini siswa. Agak sakit ya. Nyambut kursornya Mbak. Nah, apa? Mas. Sejenengan yang di. Mas sejenengan. Oke. Nah, ini sudah. Ini siswa, di sini ada siswa. Misalkan yang A ya, yang A. Setelah melakukan proses pembelajaran melalui praktik, ini setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, ini menurut Bapak dan Ibu apa ini ya? Ini bisa kondisi ya, kondisi setelah melalui praktek di sini. Melalui praktek setelah, melalui praktek jadi kan kondisinya kan siswa ini A-nya, kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini adalah apa Bapak Ibu? B ya, B-nya. Kemudian secara benar. Ada enggak ini berupa komponen input? Nah, ini enggak ada. Kemudian setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, saya lihat dulu jawabannya ada yang jawab B. Baik, kita lihat jawaban B ya. Setelah melaksanakan ini, menggali informasi melalui diskusi. Ya, diskusi adalah kondisinya, kemudian siswa ini hanya menjelaskan kondisi operasional ini adalah behaviornya, kemudian secara benar. Ya, sini. Ini Ini sudah lengkap ya. Yang ini, yang D-nya nggak ada. Kemudian kalau C-nya, siswa dapat menjelaskan. Berarti ini kurang C-nya ya. Kondisinya nggak ada. Menjelaskan kondisi. Menjelaskan kondisi ini B tanpa melihat. Ini salah jelas. Kemudian setelah melaksanakan ini, materi benar tanpa melihat. Ini salah ini. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang B. Oke, terima kasih yang sudah memberikan Bu Zulia, Bu Rifa, kemudian Bu Siti Fitriah yang sudah memberikan respon. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok bahasan tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas.
Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan strateginya ini untuk menjelaskan materi kepada siswa, yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa Bapak dan Ibu? Apa namanya jenis materi itu kan ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan dan aspek afektif ya dan aspek motorik. Nah, kalau fakta, fakta ini itu eh, indikator hasil belajar itu misalnya apabila siswa itu diminta untuk menyebut nama, kemudian kapan, di mana peristiwa, itu fakta Bapak dan Ibu. Tetapi kalau prosedur, nah prosedur ini itu diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan gitu, menurut prosedur tertentu. Kemudian kalau keterampilan, keterampilan ini jelas untuk membuat sesuatu. Konsep itu untuk apa ya? Mengklasifikasikan atau untuk membedakan dua hal, untuk mengemukakan definisi. Sedangkan kalau prinsip itu untuk menjelaskan sebab akibat, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan soal ini, tujuan pembelajarannya itu kan mendefinisikan hewan unggas. Mendefinisikan hewan unggas. Terima kasih sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah C, prinsip. Mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan, itu termasuk materi berupa apa, Bapak dan Ibu? Prinsip. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi pengertiannya. Kalau prinsip itu untuk menjelaskan sebab akibat, hubungan antar konsep. Kalau fakta kan jelas tidak, nggih. Fakta jelas tidak. Kemudian kalau prosedur juga tidak, karena di sini kan mendefinisikan, mendefinisikan, kemudian mengelompokkan dan membedakan ini. Ada yang mau berpendapat lagi selain itu? Kalau fakta kan jelas tidak ya. Kalau fakta itu tadi untuk menyebutkan nama, kapan, dan seterusnya. Nah, kalau prosedur juga tidak. Prosedur itu untuk apa namanya langkah-langkah keterampilan juga untuk membuat sesuatu. Nah, ini antara konsep dan prinsip. Nah, tadi perbedaannya itu Bapak dan Ibu nggih. Kalau konsep itu untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, ya kan, mengklasifikasi seperti itu. Jadi jawabannya yang benar mana Ibu? D, 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 D. Oke, bentar ya. Jawabannya adalah yang D ya. Betul. Astagfirullah, gak fokus. Jawabannya itu B. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat itu yang mana, Pak dan Ibu? Kooperatif. Kooperatif itu kerjasama, ya kan? Menerapkan, menekankan keterlibatan, menemukan materi dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kooperatif itu kerjasama, kemudian dalam kelompok kecil-kecil, kemudian kalau inquiry itu melakukan observasi, ya, melakukan pengamatan, maaf, eksperimen untuk memecahkan masalah. Kemudian kalau problem solving itu apa namanya? Menggunakan ya, menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, itu problem solving. Kemudian kalau discovery learning itu melibatkan siswa secara aktif. Kalau kontekstual itu apa namanya? Ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang benar yang mana Bapak dan Ibu? Saya lihat jawabannya nggih, terima kasih responnya. Bu Siti Triah D, Bu Ari E. Kemudian siapa lagi ini? Masih ada yang D ya. Eh, discovery. Discovery itu apa namanya melibatkan siswa secara aktif nggih Bapak dan Ibu nggih. Sedangkan di sini itu apa namanya materinya itu dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, sehari-hari di sini sebagai kata kuncinya menerapkan
dalam kehidupan mereka. Intinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya benar adalah yang kontekstual. Ya, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Bagan, alat permainan edukatif, flip chart, foto, gambar. Ini seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum, memperjelas penyajian secara tertulis. Di sini ada kata tertulis. Bagan. Bagan itu seperti chart nih Bapak dan Ibu. Media grafis ya. Bagan nggih. Piye ya. Ya intinya bagan itu seperti media grafis seperti itu kan Ibu nggih, seperti bagan alur siklus air, bagan struktur organisasi seperti itu. Kemudian kalau apa namanya AP. AP ini alat permainan edukatif. Kemudian apa namanya? Flip chart, foto atau gambar. Ini jawaban yang mana Bapak dan Ibu? Untuk memperjelas, tapi pesan secara tertulis. Ada yang mau berpendapat? Kalau AP itu kan alat bermain sambil belajar, nggih. Misalnya untuk apa olahraga itu kan. Kemudian kalau flip chart, chart itu sejenis apa yang Bapak dan Ibu, nggih? Nggih, hampir sama seperti ini ya. Apa namanya? Flip chart. Seperti apa gitu. Nanti kita cari ya flip chart. Saya kok enggak fokus nih. Kalau foto jelas bukan gitu. Dan kalau gambar juga bukan. Yang jelas yang mana Bapak dan Ibu ini untuk apa namanya menyederhanakan. Nah, sehingga memperjelas penyajiannya. Kalau bagan ini media grafis itu apa namanya jelas kalau menurut menurut ini ya. Bagan, oke. Ya, terima kasih jawabannya benar, nggih. Kita sepakat bagan nih, Bapak dan Ibu, nggih. Kita sepakat bagan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat ini yang mana Bapak dan Ibu? Evaluasi yang tepat. Evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk dimaksudkan ini di sini soalnya adalah dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau formatif itu meningkatkan proses belajar, proses pembelajaran. Kalau sumatif itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar, biasanya kan di akhir, nggih. Kemudian kalau selektif itu memilih, kan selektif memilih 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 apa kriteria program tertentu misalkan. Kemudian kalau evaluasi diagnostik itu kan di awal nggih untuk mengetahui atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta penyebabnya. Kalau evaluasi penempatan ini juga apa namanya bisa diikuti siswa untuk mengikuti program tertentu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kalau tujuannya untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa yang mana ini ya? Saya lihat B, B, B. Oke, sepakat ya, jawabannya adalah B ya. Ya, evaluasi sumatif. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan respon. Kita lanjutkan. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan guru saat memilih materi pelajaran? Apa Bapak dan Ibu?
Jadi ketika dalam apa namanya memilih materi pelajaran itu yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kalau sekarang itu CP ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenisnya, jenis-jenis materinya. Kemudian memilih materi belajar yang relevan seperti itu. Memilih sumber belajar. Nah, kalau kaitannya dengan ini, Bapak dan Ibu apa pilihannya? Saya lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah A, A, A. Kita lihat. Mengidentifikasi aspek, ya betul. Relevansi, kalau yang B ini menganalisis peserta didik, relevansi ini bukan ya. Kemudian menyesuaikan tingkat perkembangan, ini juga bukan. Melihat kebermanfaatan, ini bukan. Relevansi, bukan. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang A. Sepakat ya Pak dan Ibu ya, jawabannya adalah A, nggih. Kita lanjutkan. Terima kasih Bu Ari sama Bu Siti Fitria. Bu Rifa juga yang sudah apa namanya memberikan respon. Saya lanjutkan lagi. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar. Metode diskusi, media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas, ini kelas berapa kok? Di kelas tersebut, ini bukan ya Bapak dan Ibu ya. Di kelas tersebut, ketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Nah, sehingga mereka tidak fokus karena ini kan menggunakan media gambar kan, sedangkan kinestetik itu kan harus menggunakan gerak nih. Saat pembelajaran dan diskusi berlangsung, siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang tepat dipilih oleh guru itu apa Bapak dan Ibu? Kalau apa namanya siswanya itu preferensinya adalah belajar kinestetik. Apa perbedaan Ibu? Kooperatif tadi kan sudah nggih bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil, PBL, berbasis proyek, ada proyek kontekstual sehari-hari, inquiry, eksperimen ya, penemuan, discovery, itu lebih mengaktifkan siswa. Jadi jawabannya benar yang mana Bapak dan Ibu? Saya lihat dulu nggih jawabannya. Oke. Semuanya B ya, setuju ya? B nggih. Oke. Jadi project based learning ya. Kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, kemarin kita sudah membahas ini ya, ada 8 kecerdasan nih Bapak dan Ibu nggih. Ada kecerdasan kalau natural itu lebih ke alam, kalau kinestetis itu berarti lebih ke gerak, visual spasial, visual gambar verbal, kata-kata logis matematis berarti dia lebih ke arah matematika atau apa namanya misalkan dalam penggunaan warna, sketsa seperti itu. Nah, ini jawaban yang benar lebih kemana Bapak dan Ibu kalau apa namanya aturannya itu ada apa namanya tulisan seperti itu. Saya lihat dulu ini dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Kecerdasan saya lihat dulu masih belum A B B B A A C masih belum sepakat ini. Kita lihat dulu. Kalau naturalis itu mengembangkan kecerdasan naturalis, nggih. Itu misalkan kan ke alam, nggih. Jalan-jalan di alam terbuka, kemudian misalnya itu untuk melukis
apa pahlawan, mempelajari itu pertumbuhan, cuaca, kemudian observasi di luar kelas, melakukan pengamatan, kemudian apa namanya eko eko studi nggih, itu mengintegrasikan kepedulian peserta didik terhadap kelangsungan nih. Nah, ini juga termasuk kecerdasan naturalis seperti itu. Jadi kalau lebih ke alam lah, katakanlah seperti itu. Di sini ada kata menginjak rumput. Menginjak rumput berarti kan apa siswa itu agar tumbuh rasa peduli ya kan untuk kelangsungan kelangsungan bumi, kelangsungan rumput yang sudah ditanam seperti itu. Nah, saya mau lihat lagi responnya Bapak dan Ibu. Silakan merespon kembali jawaban yang benar yang mana nggih. Tadi ada yang natural, ada yang kinestetis. Kinestetis itu misalkan respon tubuh, gerak ya, misalkan mengangkat tangan, mengangguk itu. Kemudian apa namanya berteater, bermain peran, kemudian apa namanya bermain tebak-tebakan, membuat kerajinan, kemudian apalagi pokoknya intinya menggunakan menggunakan gerak lah, menghitung dengan jari. Nah, itu adalah kinestetis Bapak dan Ibu. Kalau ini dilarang menginjak rumput, menginjak rumput. Itu lebih kemana Bapak dan Ibu? Silakan merespon kembali. Yuk silakan yang berbeda pendapat tadi. Ada yang naturalis tadi juga ya. Yang apa namanya? Natural lebih ke natural ya. Natural itu contohnya apa ya Bapak dan Ibu ya? Kalau apa namanya? Logis matematis itu menceritakan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan percobaan, menafsirkan data. Nah, itu lebih ke apa namanya logis matematis. Menurut Bapak dan Ibu yang mana nih? Jawabannya benar. Ya, natural eh, naturalis tadi sudah ya. Yang mana saya mau lihat ini. Oke, yang A. Terima kasih. Jadi ya jawabannya adalah yang A, naturalis. Kita lanjutkan. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Di sini kita bisa memperhatikan kata kuncinya Bapak Ibu ya. Apa namanya membuat daftar cek dalam bentuk skala. Nah, untuk menilai teman kelompoknya ini termasuk penilaian yang seperti apa dan Ibu silakan bisa memberikan responnya melalui apa namanya chat kolom chat nggih. Kalau penilaian kinerja itu unjuk kerja jelas nggak kadang instrumennya itu kan berupa daftar cek kemudian catatan anekdot atau narasi skala penilaian seperti itu. Nah kalau penilaian proyek proyek itu biasanya itu diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas secara berkelompok itu kalau proyek kemudian hasilnya itu biasanya berupa apa ya sin, apa namanya pemakna atau penyimpulan seperti itu. Kalau portofolio itu penilaian otentik sekumpulan karya nggih. Biasanya itu apa namanya memperhatikan tentang apa ya eh, apa namanya penilaian proses dan hasil seperti itu. Yang mana Bapak dan Ibu? Oke, sudah ada 3 penjawab. A, E masih belum satu kata A B. Nah, saya ulangi lagi Bapak dan Ibu, di sini adalah membuat daftar cek ya, bentuknya skala. Kalau penilaian diri yang itu lah. Penilaian diri itu apa ya? Penilaian diri itu teknik penilaian di mana siswa itu menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses atau pencapaian kompetensi pada pembelajaran tertentu. Nah, biasanya ini penilaian diri ini
apa namanya, menentukan terlebih dahulu aspek apa sih yang akan dinilai, kemudian merancang, menentukan kriteria, bisa juga merancang format penilaian yang akan digunakan seperti daftar cek, penskoran. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya apa sih dengan apa namanya kinerja? Tadi kan kinerja juga cek, kemudian apa namanya penilaian diri juga cek. Nah, kalau penilaian diri itu kan lebih ke diri sendiri, sedangkan di sini adalah untuk menilai teman kelompoknya, Bapak dan Ibu. Nah, yang diminta adalah untuk menilai teman sekelompoknya. Kalau pertanyaan terbuka kan jelas tidak ya. Kalau pertanyaan terbuka kan mengaplikasikan informasi. Ini bukan. Portofolio jelas bukan. Ya kan? Tinggal ini. Kalau penilaian diri, maaf. Penilaian diri tadi untuk diri sendiri jelas bukan. Yuk silakan direspon Bapak dan Ibu. Yang mana nih yang benar? B, E. Mana Bapak dan Ibu? Kalau bisa menyampaikan secara langsung boleh dipersilakan. Bisa apa namanya buka mic-nya, mengaktifkan mic-nya kalau ingin menyampaikan secara langsung kinerja ataukah proyek. Kalau proyek itu jelas bukan nggih, karena pemberian tugasnya ini apa namanya diselesaikan dalam waktu tertentu secara berkelompok. Sedangkan ini adalah untuk menilai teman, kinerja. Nah, penilaian kinerja. Jadi jawabannya itu adalah penilaian kinerja Bapak dan Ibu. Ya, di sini adalah penilaian unjuk kerja, di mana eh, apa penilaian itu untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan kerja. Dan ini bisa dilakukan dengan temannya, nggih. Antar teman ini bisa tujuannya itu apa sih sampai sejauh mana sih temanmu seperti itu kan bisa. Jadi instrumen ini tuh digunakan untuk merekam ya, merekam apa namanya hasil belajar pada penilaian kinerja. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Fokus kinerja. Oke, Bu Umi Fadila, Bu Ari, terima kasih. Ya, setuju ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, nah ini jelas di Bapak dan Ibu ya, berkelompok. Berkelompok. Jawaban yang benar mana Bapak dan Ibu? Kerja itu unjuk kerja, ya, mengukur kemampuan belajar peserta didik. Kalau portofolio tadi jelas untuk mengumpulkan apa namanya proses atau hasil ya peserta didik yang dilakukan bersama-sama antara peserta didik dengan guru sebagai bukti ya sebagai bukti bahwa siswa itu memiliki kompetensi dasar dan indikator sebagai hasil belajar itu portofolio. Kalau proyek proyek jelas nggih apa namanya diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Ini untuk menghasilkan karya tertentu. Yang mana Bapak dan Ibu jawabannya? Saya mau lihat jawaban Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah ya, jelas ya, C proyek sepakat. Oke, kita lanjutkan lagi ini back ya. Kita lanjutkan lagi. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut itu yang mana Bapak dan Ibu? Penilaian kinerja kah? Menggunakan namanya checklist atau benar salah atau pilihan ganda menjodohkan atau jawaban bebas jika di akhir demonstrasi. Benar salah.
Pas bentuk objektif ya, kalau benar salah itu ya, benar salah, kemudian pilihlah menjodohkan, pilihan ganda itu bentuk objektif yang jawabannya itu disediakan apa guru. Peserta didik itu hanya memilih jawaban yang benar. Kalau di sini tujuannya untuk mengaplikasikan kemampuan keterampilannya itu berarti yang mana Bapak dan Ibu. Yang ya, yang checklist. Checklist ya. Jadi penilaian kinerja itu kan apa namanya demonstrasi kan menggunakan penilaian kinerja nggih. Nah, bentuk penilaian ini kan untuk mengukur kemampuan peserta, apa namanya belajar peserta didik, ya kan. Nah, instrumen yang digunakan untuk merekam itu daftar cek, checklist, anekdot, kemudian skala penilaian seperti itu. Jadi yang benar ini adalah yang saya mau lihat jawabannya daftar cek. Oke, sepakat ya semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Arif, Bu Rifa, Bu Delvi, Bu Zulia, Bu Umi, Bu Zulia, ya, daftar cek. Oke, kita lanjutkan. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika MI. Ini SD, tingkat dengan SD, nggih. MI ini SD juga. Tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal keranjang, lidi, karet, sedotan. Langkah kedua, menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. Meminta siswa mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambil untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Misalnya guru melingkari satuan atau puluhan, kemudian melingkari puluhan atau satuan pada kegiatan berikutnya. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil. Nah, ini harapannya siswa adalah 10, nggih. Satu di sini sebagai puluhan. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa ya Bapak dan Ibu? Di sini apa namanya? Bu Putu ini menggunakan menggunakan alat bantu pembelajaran, ya kan? Menggunakan apa namanya bahan bantu pembelajaran, kemudian membangun pengetahuan siswa, ya kan? Mulai dari apa ini eh, apa namanya alat bantu yang belasan itu kan, kemudian membangun membangun apa namanya pengetahuan, gitu. Oh ini 13 itu apa bendanya sebanyak ini dan seterusnya seperti ini langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bu Putu. Ini adalah pembelajaran STEM Bapak dan Ibu. Jadi membangun seperti ini. Nah, kalau seperti ini pendekatannya itu yang mana Bapak dan Ibu? Di sini jelas ya. Apa namanya? Kita ingat kembali materi yang kemarin-kemarin bahwa kalau dalam membangun itu adalah pendekatannya apa berupa apa? Masih ada yang A ya, rasionalisme. Saya ulangi lagi Bapak dan Ibu nggih. Di sini kan buku itu dari menyiapkan alat bantu pembelajaran, kemudian membimbing membimbing siswa itu membangun pengetahuannya kan, mulai dari apa namanya siswa mulai dari ini siswa mengambil benda sebanyak 13, membilang, kemudian mengambil secara bertahap dengan apa namanya pengetahuan satuan puluhan, kemudian siswa membilang banyak benda yang diambil. Nah, apakah benar-benar sebanyak 13 seperti itu. Nah, ini kan apa namanya eh, apa membangun nggih, membangun pengetahuan siswa nggih. Jadi jawaban yang benar adalah ya, setuju ya, konstruktivisme. Jadi jawaban yang benar tuh ini Bapak dan Ibu, membangun, dia membangun pengetahuan siswa. Nah, ini adalah STEM nih, Bapak dan Ibu nggih. Kita lanjutkan lagi. Seorang guru SD
menerapkan pembelajaran matematika kelas 1 berdasarkan teori Brunner. Nah, teori Brunner ini kan kita ayo kita ingat lagi nggih. Ada materi Brunner ini kan teorinya itu enaktif, ikonik dan simbolik. Nah, jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal 20, maka langkah yang tepat tuh yang bagaimana Bapak dan Ibu. Kita ingat ya bahwa di teori apa namanya Brunner ini enaktif itu kan memperagakan ya, memperagakan penjumlahan dengan benda konkret itu enaktif ya. Kemudian yang kedua itu ikonik itu gambar-gambar. Nah, menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan misalkan. Kemudian yang ketiga itu simbolik. Simbolik itu berarti saya menuliskan simbol-simbol. Nah, kalau di sini jika kompetensi yang diharapkan itu mampu menjumlahkan. Kalau mampu menjumlahkan berarti yang benar yang mana Bapak dan Ibu? Mulai dari yang mana tadi? Yang pertama kan berarti penggunaan benda, penggunaan ini langsung menuliskan berarti kan bukan ya. Ini bukan. Langsung dikenalkan simbol kan bukan. Kemudian siswa diberi benda konkret. Nah, ini kan benda konkret dulu nggih. Benda konkret dulu. Setelah benda konkret kemudian menggunakan gambar-gambar. Nah, itu kalau teori Brunner nggih. Benda konkret, kemudian melalui gambar, kemudian baru simbol. Nah, ini kita simpan dulu nggih yang C. Kita simpan dulu yang ini jelas salah, ini salah, ini salah. Yang B juga salah. Kemudian yang D siswa mengerjakan langsung mengerjakan berarti ini salah Bapak dan Ibu. Siswa menuliskan, nah ini juga salah. Jadi jawabannya yang mana saya mau lihat respon Bapak dan Ibu. Ya betul. Kita sepakat C ya. C. Jadi dimulai dari benda konkret, kemudian gambar dan kemudian baru C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Nah, ini tinggi Bapak dan Ibu. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? Tingkat tinggi. Yang mana Bapak dan Ibu? Kalau yang A ini kan jelas tidak nggih karena di sini kan sudah sini penjumlahan, penjumlahan, penjumlahan. Berarti kan sudah tahu aturannya kan. Aturannya. Kemudian Arsa sekarang berumur 9 tahun, berapa umur Arsa ini juga eh, enggak nggih. Yang kedua, rasa sekarang ketika rasa masuk. Nah, ini juga masih bisa ditinggikan lagi Bapak dan Ibu. B, C ini ditinggikan lagi bisa. Kemudian kita lihat jawaban D. Jawaban D. Ini tanda bintang di sini ya. Ini apakah kita tahu aturannya? Apakah dikurangi ataukah dibagi ataukah apa namanya berpangkat? Kan kita tidak tahu. Tiga titik-titik bla 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 2 sama dengan 8. Ini harus diapakan aturannya? Berarti kan terbuka nggih. Jadi harus mencari apa namanya aturan. Berapa sih hasilnya? Seperti itu. Apa kemudian yang E ketika Arya ini juga masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi menurut dan Ibu yang mana ini? Yang apa namanya penyelesaiannya itu tidak mempercayai secara langsung gitu loh. Kalau yang E itu kan bisa secara langsung ya, menggunakan perbandingan seperti itu. Yang mana saya mau lihat jawaban Bapak dan Ibu, jawabannya adalah yang D. Oh, belum sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Kita ulangi lagi antara D dan E. Nah, kalau D, yang E ini kan jelas ya, bisa digunakan untuk perbandingan, menggunakan perbandingan ya kan. Arya adalah anak ketiga dari keluarga bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, nah ini kan perbandingan bisa. Kemudian kalau D, diperhatikan Bapak dan Ibu. D ini untuk menyelesaikan soal yang D ini, ya kan? Ini kita harus apa namanya? Harus mencari aturannya itu gimana ya? Tiga, ini diapake dua, ben hasilnya 8. Terus 5 diapake telu, ben hasilnya 13, kan seperti itu. Kita tidak tahu aturannya, kan seperti itu. Apa namanya? Ini loh, operasionalnya itu tidak tahu. Kemudian 4, ini diapake 6, ben dadi 14 seperti itu kan.
Seperti itu nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi untuk mengukur kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi itu kita jawaban yang benar adalah yang D, karena seseorang itu harus mencari aturannya untuk memperoleh hasil tiga dapat tiga ini hasilnya piro seperti itu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih. Operasi bilangan bulat menggunakan kartu hitam putih dengan ketentuan kartu putih itu mewakili positif, satu positif. Kartu hitam itu mewakili bilangan bulat negatif atau negatif satu. Nah, di sini misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 positif yang bawahnya adalah 3. 3 ini apa namanya? Netral nih Bapak dan Ibu nggih. Ini netral, netral, netral. Jadi melambangkan bilangan 3. Kemudian jika siswa mempegakan ini positif kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawah ini juga 3. Setelah dioperasikan hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Kemudian yang hitam itu apa namanya? 1. Kita tahu bahwa jika sudah berpasangan seperti ini, maka nilainya kan 0, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Kalau tetap utuh, ini positif, positif. Tetapi kalau sudah berpasangan seperti ini, nilainya 0. Jadi mulai dari atas ini, nggih, ini sampai ke sini itu operasi dengan bulatnya itu disimbolkan berapa, Bapak dan Ibu? Ini berapa ini? Yang apa namanya? Yang atas, nggih. Yang atas ini berapa sih? Ini kan 0 ya. Ini 0. Ini 0, ini 0. Tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kan 4, positif 4 nggih. Kemudian setelah dioperasikan, setelah dioperasikan hasilnya 4, 4 di sini 4. Sudah tahu 4 nggih. Berarti sudah kelihatan jawabannya nggih. Jawabannya adalah apa Bapak dan Ibu? Jawabannya apa? Ini kan yang awal 4, ini negatif 4 kan salah, ini 7 juga salah, salah, ini 7 salah. Jadi jawabannya kan yang jelas, ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih. Sudah ketemu ini di sini untuk mempercepatnya. Kita lanjutkan. Bu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan seperlimanya digunakan untuk kebutuhan lainnya dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung. Nah, ini kalau yaitu menggunakan rumah Bapak dan Ibu. Nanti kalau dengan Pak Widi bisa menggunakan apa ya kemarin saya kok lupa istilahnya itu. Jadi kita tahu bahwa apa namanya 2,5 penghasilan 2,5%-nya itu kan 250.000 ya kan. Nah setengahnya ini itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan seperti itu. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat. Kemudian seperlimanya digunakan untuk kebutuhan lain dan sisanya ditabung. Yang ditanyakan adalah besar yang ditabung. Nah, 2,5% dari penghasilan kan 2.500. Berarti 100%-nya itu berapa? Kan 100 per 2,5 ya Bapak dan Ibu ya. Kita langsung ya. Nah, ini kan dari 2,5 penghasilan tadi ya. Kalau ini kita mencari 100% penghasilannya itu berapa sih kan seperti itu. Berarti kalau 2,5%-nya itu 250, kalau 100%-nya berarti dikalikan 4 ya Bapak dan Ibu nggih. Kalau ini 2,5% ke 100 kan dikalikan 4 kan ya. Berarti hasil 100% penghasilan kan 10 juta. Ya kan? 250 dikalikan 4 berarti kan 10 juta. Nah, apa namanya sisa penghasilan setelah dikurangi zakat. Berarti kan 10 juta dikurangi 250. Ada 9 berapa Bapak dan Ibu? 10 juta dikurangi ya kan? Dikurangi 250.000. Ada 9.750.000. Nah, itu
dihitung setengahnya. Setengahnya berapa? Dihitung pakai kalkulator ini ya, maaf ya pakai kalkulator. Setengah dari 9.750.000. Nah, ini kan setengahnya nggih niki nggih. Setengah hasil dari sisa penghasilan. Ini setelah dikurangi zakat. Zakatnya kan 2,5% nggih. Nah, berarti berapa? 4.875.000. Nah, ini yang setengahnya. Kemudian seperlimanya, seperlima dari sisa. Sisa tadi kan 9.750 seperti itu. Nah, kalau sudah dikurangi semua Bapak dan Ibu, jumlah penghasilan 100% dikurangi zakat, zakatnya tadi kan 250.000, kemudian dikurangi setengahnya, setengahnya itu 4.875.000, dikurangi lagi seperlimanya 1.950.000. Ya, Bapak dan Ibu. Ada yang sudah menjawab? Saya cek ya jawabannya ya. Eh, jawabannya apa ini? D. Duh, kok D? Sudah ada yang menjawab Bapak dan Ibu? Jawabannya apa itu? Yuk. Em, saya ulangi lagi ya. Ada yang terlambat mungkin ya? Ada terlambat Bapak dan Ibu untuk menghitung ini? Halo, saya ulangi lagi di sini. Bu Ida membayar zakat sebesar, sebentar, tak hapus dulu. Ini tak hapus dulu. Ya, saya hapus ya. Oke. Membayar zakat 250.000 itu setara 2,5%. 2,5% dari penghasilannya. Zakatnya itu 2,5%, itu 250.000 Bapak dan Ibu. Berarti kan kita harus mencari penghasilan keseluruhan Bu Ida kan. Nah, kalau sudah diketahui zakatnya itu 250.000, berarti kita kan harus mencari 100%-nya penghasilan Bu Ida. Kan kurang 7,5% gitu kan Ibu nggih. Kalau 2,5-nya itu 250, berarti 100%-nya kan kita tinggal mengali 100% dibagi 2,5 kali dua ratus lima puluh ribu kan seperti itu. Nah, totalnya adalah 10 juta kan seperti itu. Berarti kalau sudah ketemu 10 juta kan 10 juta 10 juta kemudian em, yang setara dengan dari penghasilannya. Ini 2,5% dari penghasilannya. 250.000 nih kan, berarti 10 juta dikurangi 250. Sisanya berapa Pak dan Ibu? 9.750. Ini sisanya kan, sisa setelah untuk membayar zakat. Nah, setengah dari sisa penghasilan, ini kan sisanya nggih, berarti dikalikan setengah. Setengah kali 9.750.000. Ketemunya 4.875.000. Nah, kemudian seperlimanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperlima. Berarti seperlima dari apa? Ya dari penghasilan, sisa penghasilan tadi. Berarti 1/5 kali 9.750.000. Berapa? 1.905. 950. Iya, siapa ini? Aduh, silakan Ibu. Yang mana, Bu? Yang B, Bu. Yang B. Yang B, ya B. 2.925.000. Sepakat ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya, Bapak dan Ibu. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3.
Berapakah bilangan itu? Berarti kita mempermisalkan Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. Kayak keisonehna. Halo. Oke. Ini kursornya, kursornya. Kita misal Bapak dan Ibu. Aku itu adalah X ya. X. 2 kali kuadrat suatu bilangan berarti 2X kuadrat. Nah, yang pertama adalah sebuah bilangan selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5. Berarti kita buat permisalan dulu nggih. 2X kuadrat. 5 kali bilangan itu. 5 kali. Berarti 5X. Karena aku adalah X ya. Apa? Ya, diumpamakan X. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu. Sebentar. Berarti gimana geng? 2 kali selisih 2 kali. 2 kali kuadrat. Berarti kan ini. Kemudian 5 kali bilangan. Berarti kan ini. Kalimat matematikanya selisih sama dengan ini. Berarti 2X kuadrat. Selisihnya dikurangi 5X sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita bisa mencari X-nya, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Sini. Kita buat pendistribusian. Nah, seperti ini. X. Ini kita jadikan 0 dulu, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Kita pindah ke kiri semua. Kalau pindah ke kiri, berarti berapa nih? Kalau kita pindah ke kiri. 2X pangkat 2 dikurangi 5. 3 pindah ke kiri menjadi negatif ya. 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa uraikan nilai X-nya. Kecoret panjang. Nah, kita uraikan X-nya 2X. Ini kita coba tetap 2X. Yang sini 2X kali di sini X kan. Berarti kan 2X kuadrat nih. Kemudian 5. Di sini 5, 3. 3 itu berarti 3 kali 1 Bapak dan Ibu. Ya, 3 kali 1 atau 1 kali 3 juga boleh. 3. Nah, biar nilainya negatif, maka di sini kita coba ini positif, ini negatif ya. Karena apa namanya nilainya di sini yang tengah itu negatif 5. Bisa diikuti Bapak dan Ibu sampai di sini? Bisa nggih? Penguraiannya ini. Nah, ini 2X itu kan dari sini, 2X kuadrat. 2X, 2X kali X. Yang 3 ini, yang ini. 1 kali 3. 3 itu kan 3 kali 1, 1 kali 3, seperti itu. Nah, kemudian untuk cari nilai 5-nya ini bagaimana? Nilai 5-nya tinggal dikalikan, Bapak dan Ibu. Ini kalikan ini kalikan ini. Seperti itu, nggih. Kemudian diketahui 2X. 2X ini sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Sama dengan 3. Jadi X sama dengan setengah atau X sama dengan 3. Jawabannya yang benar itu adalah yang B. Ibu nggih, yang ini, yang B. Lanjut, soal berikutnya. Maaf, kok B sih? Oh, terima kasih sudah diingatkan. Bukan B ya. Ini pindah ke sini negatif kok yo. Nih berarti jawabannya yang E ya pada nih Bung ya. Negatif setengah kali tahu 3. Lanjutkan. Pada segitiga ABC di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2 dan DC sama dengan 8. Sedemikian hingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Tentukan panjang EAE. Wah, ini harus pakai ini ya. Pakai penggambaran ini. Gambar.
Ya, pakai rumus aja ya Bapak dan Ibu nggih. Pakai rumus ini lebih jelasnya itu sebetulnya kalau digambar Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu gini, tak gambar kayak misalkan AC terdapat titik E. Hmm, gambar dulu segitiga. Nah, segitiga ABC nggih. Ini segitiga ABC. A, kemudian B, kemudian di sini C. Nah, kan kemudian di sisi AC kan ini nggih terdapat titik E dengan titik EC. Berarti di sini ada ini ya. Di sini titik EC berarti kan di sini ya. Nah, AC terdapat titik EC terhubung EC kan seperti itu. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD 2. Nah, ini diukur 2. Misalkan 2 di sini nggih. Misalkan 2 di sini berarti ini titik D. Nah, BD ini 2, 2 ya. Kemudian DC ini 8. Nah, kemudian eh sedemikian hingga besar sudut ABC sama dengan DEC. ABC, ABC ini sudut ABC ini sama dengan besar sudut DEC. Ini sama dengan sudut ini. DEC. Maaf ya orang-orangtan. Seperti itu. Jadi bisa membuat perumusan Bapak dan Ibu nggih. BC, BC ini ya, BC garis BC itu per EC. Nah, kan sama nggih tadi. EC sama dengan AC per DC. Kan sama. ABC sama dengan sudut DEC. BC ini kan sama juga dengan AC. BC ini AC. Kemudian sama DC. Nah, BC, BC, BD 2, DC 8. Berarti kan 10 nggih Bapak dan Ibu nggih. 10 per. Nah, EC, EC. Tadi kita tahu ya bahwa ini kan AC kan sama dengan ini ya. Berarti kan berapa setengahnya? Setengahnya 5. Nah, sama dengan AC. Nah, ini yang belum diketahui. Berarti berapa ditambah 5? Kan ini sampai sini itu 5. Kita belum tahu ini. Karena BC tadi kan apa namanya? Setengahnya ini nggih. Apa? Ih, kok setengahnya sih? Besar sudutnya itu sama dengan ini. Berarti kan X eh, tambah 5. Kemudian DC-nya itu DC 8. Nah, dari sini kita bisa membuat penghitungan Bapak dan Ibu. 5 perkalian silang 5X tambah 5. Kemudian 10 kali 8. 5X sama dengan 25. Ini dengan ini kan 5 kali X tambah 5 kan X kali 5 kan 5X. Ditambah 5 kali 5, 25 kan. Nah, sama dengan 10 kali 8. Berarti kan ini 80. Ya kan? Nah, kemudian 5X. 5X. Yang 25 pindah ke sisi sini, sisi kanan. Dari positif pindah ke kanan menjadi negatif. Dikurangi ya, 25. 80 dikurangi 25, 55. Nah, X sama dengan 55 dibagi 5. Jadi ketemunya 11. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Nanti apa namanya bisa diulang-ulang kembali. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah bak mandi, sebuah bak mandi berbentuk kubus. Setengahnya terisi air sebanyak 389.344. Sebentar. Iya, jawabannya Tinggi bak mandi tersebut adalah, nah kita ketahui di sini ada bak mandi itu berbentuk kubus. Nah, kubus kalau berisi air berikan volume ya, volume kubus ya.
volume kubus. Tapi ini sudah terisi setengahnya Bapak dan Ibu. Setengah setengah volume bak mandi, setengahnya itu 389,344 cm3 ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita kan lebih ini ya. Kalau setengahnya itu sekian, berarti kalau penuh berapa? Tuh, ketemu kan? Kalau penuh berarti tinggal dikalikan 2, ya kan? Nah, 389,344 tinggal dikalikan eh, 2. Nah, kalau sudah ketemu dikalikan 2, ketemunya kan 778 sekian ya. Berapa? 688. Nah, ditanyakan tingkat mandi. Kita tahu bahwa volume kubus rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Berarti ini tinggal di akar pangkat 3 dari ini. Saya mau lihat jawabannya dong. Ya, B. Jawabannya B. Akar pangkat 3 dari 7.700. Ya, akar pangkat 3 dari 778.688 itu adalah 92. Ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan argumen berikut. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Jika Ana bukan ya. Jika Ana alumni IPB, di sini tetap awalnya kan bukan ya. Jika anak alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Anak bukan pekerja kantoran. Nah, simpulannya ini yang seperti apa Pak dan Ibu? Simpulannya. Ini untuk apa menarik kesimpulan matematis sih, tujuannya ya. Soal ini tuh untuk penalaran logis, menarik kesimpulan matematika secara logis. Jawabannya apa, Bapak dan Ibu? Jawabannya adalah saya mau lihat. Jawabannya A. Anak bukan alumni. Ya, boleh. Kita lihat dulu ya. Anak terakhir. Ana bukan anak terakhir, berarti Ana adalah anak terakhir, kan seperti itu. Kemudian Ana alumni IPB. Ana pekerja kantoran. Simpulannya bagaimana Pak dan Ibu? Ini itu modus modus toleran silogisme ini ya. Kita mungkin membuat permisalan tuh nanti sebetulnya. Ekuivalen dengan TA. Ini bagaimana ya Pak? Pak Widi menjelaskannya nanti mungkin di akhir sesi Pak Widi mungkin bisa menjelaskan lagi ya bagaimana untuk apa namanya menganalisis data statistik secara deskripsi nggih Bapak dan Ibu nggih. Nah, ini tuh kita harus membuat apa namanya simpulan sah dari argumen itu. Jadi kita harus membuat ekuivalen ya. Ekuivalen kemudian pernyataan-pernyataannya itu. Nah, kalau di sini itu kita lihat jawabannya itu adalah yang E. Ana bukan anak terakhir itu seperti itu. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Simpulan sah dari argumen. Nanti apa namanya? Ana bukan alumni IPB. Ini untuk penjelasannya saya bisa menjelaskan secara ini karena ada ekuivalennya Ibu dan Ibu nggih. Ada ekuivalen pernyataan apa namanya? P dan Q ekuivalen seperti itu. Ada aturan ya, ada aturan untuk menarik kesimpulan nih. Jadi kalau menurut saya nih simpulan sah ini yang sah dari argumennya itu ya ini anak bukan anak terakhir seperti itu. Kok bisa dilihat dari situ? Ya kan di sini apa namanya yang ini kan cuma sebagai penjelas kan. Yang sahnya kan yang ini toh, yang ini. Nah, kalau kalau bukan di sini dia alumni atau dia alumni IPB seperti itu kan dia alumni. Nah, padahal simpulan yang sahnya kan dari yang ini, yang seperti itu nih Bapak dan Ibu nggih. Tuh, bukan lagi. Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 021 hadir sebanyak 80 orang bersalaman. Setiap orang itu wajib bersalaman kepada semua orang. Maka ada berapa salamankah yang terjadi dari 80? 8 orang bersalaman tuh semuanya harus ikut semua. Harus salaman semua itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi kita mencari banyak data nggih.
Penyertanya itu kan 80 ya. Berarti bisa dikombinasi. Kejadiannya itu bisa dikombinasi dari 80, em, 79. Jawabannya apa Pak dan Ibu? A, 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 A. A ya. Eh, apa namanya? Kita mencari ini Bapak dan Ibu. Mencari kejadian yang tidak memperlihatkan peristiwa ini kan termasuk. Berarti AB sama dengan BA. AB sama dengan BA itu kita mencari C ya, C eh, banyak data. N-nya kan datanya kan 80 nggih. 80 evaluasinya 2. Jadi apa namanya perumpamaannya itu 2. Salaman kan butuh 2 orang kan. 2 orang tidak mungkin kita salaman dengan 2 orang sekali saja tidak bisa. Berarti kan kita harus berhadapan harus 2 orang kan seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu nanti hasilnya itu ketemunya itu ini Bapak dan Ibu. Tadi yang saya hitung 3.110 halaman itu jawabannya. Ya, Bu Julia Devi. Jawabannya adalah E. Jadi nanti nanti ini ya saya coba tak tulis di apa di rangkuman mawon gitu Bapak dan Ibu nggih. Nanti biar bisa untuk apa namanya bahan belajar. Kita lanjutkan saja untuk soal berikutnya. Iya, mana varian-varian. Enggak kan, satu orang kan misal halaman kan satu orang, oke? Coba dihitung guys. T N K 80. Hmm. Iya, 80 80. kali 40. Kalau kalau Ya, perhitungan saya 80 kali 40 sama dengan 3.200. 3.200 dikurangi 40 sama dengan 3.160. ya. Saya Banyaknya orang kan 80 dikali iya. setengahnya. Hmm. Dikali setengahnya kan 40 sama dengan 3.200 dikurangi Hmm. setengah dari orang dikurangi setengah dari jumlah orang 80 itu dikurangi 40 berarti Hmm. 3.160. Itu kalau perhitungan saya ya, kalau rumus nggak tahu. Iya, itu bisa secara karena matematika itu dulu guru saya itu pernah Kalau itu seperti kata Pak Widi Pak sama Widi. trial and error itu loh. Iya, betul Bu. Jadi matematika itu apa namanya ilmu yang menyenangkan sebetulnya. Kata ini improvisasi ya. Guru saya itu dulu menyatakan kalau matematika itu ilmu yang menyenangkan. Mengapa? Karena bisa dihitung dengan cara goblok seperti itu. Jadi Ya, cara trial and error itu. bodoh, masa bodoh seperti itu kan. Seperti tukang-tukang itu kan tidak pakai rumus kan, seperti itu. Oh iya iya. Jadi matematika itu memang menyenangkan. Bisa Ibu lanjutkan saja nggih untuk soal berikutnya. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20? Nah, ini masih soal yang sama ini. Jadi berkaitan dengan pola ini, pola. Berapa itu Bapak dan Bu? Kalau yang 20, nah 20. Kalau ke satu itu berarti banyak batang pola itu menggunakan rumusnya itu N itu sama dengan 3 ditambah 2 kali N dikurangi 1. Oh, sudah ada yang menjawab ini. Keren. Jawabannya apa Pak dan Ibu? C. Oh iya, Bu Zulia. Bu Zulia C jawabnya. Oke. Maaf. Nggak maju. Jawabannya C ya. Yang ke-20 N. 23 ditambah 2 kali 20 dikurangi 1. Berarti 3 ditambah 2 kali 19 kan. Ini yang diketahui 20. Ketemu ya, 41 ya. Bu Zulia ketemu? Kita ulangi lagi, lanjutkan nggih. Ya, oke. Terima kasih. Bisa disampaikan Bu Yulia mungkin dari mana itu dapat 41. Silakan dia mau menyampaikan. Ya, 3 ditambah 2 kurangi 20 dikurangi 1. Berarti kan 3 ditambah 2
Kalau saya itu menggunakan ini konsep Bapak dan Ibu. Kalau Pak Widi itu kan bisa menggunakan cara-cara trik yang lain ya. Kalau saya menggunakan konsep rumus. 2 kali 19 berapa? 38. Ya, 38. 38 tambah 3 berarti 41. Seperti itu nggih Bapak dan Ibu nggih. Ini rumusnya. Suku ke N. Maaf kok suku sih pola pola N. N ini kan 20 nggih. Kita lanjutkan lagi. Grafik dari Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan X. Grafik. Kalau kemarin kita mencari nilainya itu eliminasi, kemudian ada substansi. Kalau ini adalah untuk grafiknya. Nah, grafiknya nggih. Jadi apa namanya? Harus ada ini ya, perpotongan. Gimana ini ya caranya ya? Soalnya harus ini. Sudah. Y pangkat Y kuadrat. Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi maaf ya dikurangi 7 sama dengan X. Nah, ini berupa apa ini? Parabola jelas nggih. Berupa parabola. Parabola jelas. Menghadapnya kemana ini? Y dikurangi 7Y. Berarti ini koefisiennya kan Y sama dengan 1 nggih. Berarti kan kalau Y sama dengan 1 kan grafiknya menghadap ke kanan. Y kan Y X kalau kan seperti ini Bapak dan Ibu nggih. Seperti ini. Kemudian ini Y, ini X ya. Ini X. Kemudian ini apa namanya? Perpotongan berarti di sini ada garis perpotongan di absen katakanlah di absen. Kemudian ini ada 0 ya. Di sini ini X-nya. Ini tuh misalnya sumbu X OY-nya itu digeser ke titik 0. Jadi kan harus jadi berimbet ke sini nggih, berimbet ke sini. Nah, berarti memotong sumbu Y di kedua titik nggih, menghadapnya ke kanan, ke kanan. Seperti itu. Nanti perlu nih nggih orat-oratan Bapak dan Ibu. Kalau di sini kayak enggak amat. Ini kalau ini jawabannya itu yang nggih Bapak dan Ibu nggih. Jawabannya yang Jadi ada 2 PR, 3 PR untuk saya ini untuk apa namanya menyelesaikan ini. Seperti itu nggih. Nanti tak insya Allah saya di apa di rangkuman saja. Bu siapa ini? Bu Zulia ini ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Falah bersepeda dari kota A ke arah utara. A ke utara. Utara berarti ke atas kan seperti itu ya. Kesepakatan nggih. Dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 2 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melakukan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan sekian. Berapakah jarak kota A ke kota B? Berapa Bapak dan Ibu? Itu tidak usah pakai nganu, tinggal di kecepatannya, kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu. Kalau mencari apa namanya jarak berarti kan apa? Kecepatan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Seperti itu. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh itu 30. 30 dari ke arah utara belok ke timur. Ke timur. Berarti ke sini ya, berarti Bung G. Sini. Kemudian ini dengan kecepatan 20 km per jam selama 30, 20, 10. Berarti berapa? 60 kan? Kecepatannya 20. Jarak tempuhnya 30. Yang pertama ini kan 30 kali 2 jam. Berarti kan 60 km. Ya kan? Yang pertama. Kemudian belok ke timur
itu kecepatannya 20 setengah jam. Setengah jam berarti 20 kali 1,5 itu 30 ya. Ini yang dari ke arah timur. Kemudian ke arah selatannya, selatan itu eh, perjalanan ke arah selatan. Selatannya itu 2 jam kali 10. Berarti berapa? 20. 20. Perjalanannya berarti bagaimana Bapak dan Ibu? Kita itu mencari kan ini ini 60 ya tadi ya yang ke utara ya. Saya tak hapusnya dulu ya, Bapak dan Ibu nggih. Ini tak hapus. Nah, yang ke utara ini 60. Maaf ya tulisannya kurang bagus 60. Kemudian ke sini. Ini berapa? 30 nggih. 30 dari timur. Kecepatannya kan 20,5 jam. Berarti kan 20 kali setengah. Kan? Kemudian setelah beristirahat ini ke selatan. Ke selatan ini 2 jam kecepatan 10 km per jam. Berarti kan 20 Bapak dan Ibu nggih. Ke sini 20. Nah, yang ditanyakan kota B. Jarak ke kota B ini berapa? Ini kan A, kota A. Ini kota B. Bisa dipahami Ibu nggih? Kita belajar bersama-sama di sini. Seperti ini nggih, kalau kita buat kan seperti ini garisnya kan. Nah, ini kita buat garis perpotong. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah ketemu kan sepertinya? Sepertinya sudah ketemu. Ini 20. Otomatis garis yang ini sampai sini kan 20. Kalau ini panjangnya 60 berarti kan di sini 40. Kan seperti itu nggih. 40. Ya kan? Terus ini kan sama juga ini. Berarti berapa? 30. Nah, dari sini kan kita bisa mencari ini 40, ini 30, kita bisa mencari sisi miring. Sisi miring ini kan kuadrat ya, misalkan AB itu sama dengan akar kan? Akar dari apa? Ini. A ini ke sini 40, ya kan? 40. Ya sudah. Saya aku saya kuadrat sama saja. AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah ini ke sini 30 kuadrat. Seperti itu sih. Nah, sama dengan AB kuadrat sama dengan 1.600 ditambah 900 sama dengan 2.500. Akar dari 2.500 sama dengan ketemunya adalah 50. Ketemu enggak 50? Kok D ya? Ini masih belum ini. Ketemunya D. D dari mana ini? Kita ulangi Bapak dan Ibu nggih. Kita ulangi lagi. Yuk kita satu paham. Kita pahamkan. Tapi sebelumnya karena di sini ada azan, izin untuk mendengarkan azan terlebih dahulu nggih Bapak dan Ibu nggih. Tetap semangat. Bismillah.
Ya, ini Muhammadur Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu, karena jawabannya itu eh, masih belum seiya sekata, masih ada perbedaan. Mari kita apa namanya ambil kesepakatan ya. Nah, kita bisa mengulangi lagi. Falah ini kan berjalan dari kota A ke arah utara. Nah, utara itu kan sepakat kita ke atas nggih, utara. Itu 30 kilometer per jam selama 2 jam. Nah, kalau kecepatan kecepatan tadi kan rumusnya kan jarak tempuh per waktu. Ini kan belum ada jaraknya berapa sih kan belum tahu. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ke utara ini 30 kali 20. Maaf kali 2. Berarti kan 60 nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi ini ke utara itu 60 kan. Kemudian berbelok ke timur, timur. Berarti timur ke kanan kan. Dari utara ke timur ini selama 20 kilometer per jam selama 1,5 jam. Berarti kan diberikan berapa? 1,5 kan? 20 kali 1,5 kan 30. Berarti ini sampai sini ke timur ini 30. 30 jaraknya 30 kilometer. Kemudian dari melanjutkan perjalanan setelah apa namanya beristirahat selama 1/2 jam, melanjutkan lagi perjalanan ke selatan. Berarti kan ke sini berlawanan arah ya kan? Ke kanan lah katakanlah dari timur ke utara kan ke selatan kan ke kanan. Jadi eh, 2 jam kali kecepatan maaf kecepatan 10 kilometer per jam. 10 kali 2 berarti kan 20 kan. 20 yang ditanyakan adalah jarak kota A dan kota B. Ini jaraknya nggih. Nah, kalau kita buat garis bantu, kita diambil garis lurus ini, ya kan, yang di sini. Ini kita garis lurus, garis ini, jarak ini kan juga sama dengan jarak yang ke arah timur, 30 kan. Padahal dari mulai berjalan ke arah utara ini 60. Kita ambil lurus. Nah, ambil lurus berarti kan masih sisa, sedangkan dari selatan ini kan 10. Otomatis yang di sini kan juga 20 kan. Nah, sisanya kan 40. Kita bisa mencari sisi miring ini, sisi miring AB. AB kuadrat menggunakan rumus Pythagoras, AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan 1.600 ditambah 900, ketemunya akar dari 2.500 adalah 50. Sampai di sini bisa diterima nggih Bapak dan Ibu nggih yang masih mengalami perbedaan nanti bisa mengulang kembali. Seperti itu. Sepakat? Lanjut ya. Yuk kita lanjut. Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter air. Bak air tersebut mempunyai 2 lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama itu debitnya 150 liter per menit. Lubang kedua itu 50 liter per menit. Ditanyakan bak air itu dapat dikosongkan dalam waktu berapa menit? Nah, seperti itu. Ini kita menggunakan rumus apa Bapak dan Ibu? Debit sama dengan volume per waktu ya. Di sini volumenya berapa? 9.000. Volumenya itu 9.000. Kemudian debit pertama 150, debit kedua 50, ya kan? Nah, jadi seluruhan ketika kedua lubang dalam 1 menit ini per menit kan, itu berarti mengeluarkan berapa air? Kan tinggal menjumlahkan kan, 150 ditambah 50. Jadi kedua lubang dalam 1 menit itu mengeluarkan 200 liter. Bisa diterima nggih Bapak dan Ibu nggih? 200 liter. Sehingga tinggal dibagi 9.000 dibagi 200. Ketemunya adalah berapa? 45 menit. Ya, 45 menit. Seperti itu Bapak dan Ibu nggih. Lanjutnya, Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran, 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagi buku tersebut kepada teman-temannya. Jika tiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita sama banyak yang ditanyakan berapa teman, berarti kita mencari apa Bapak dan Ibu? Mencari FVB nggih. Iya, mencari FVB. FVB-nya berapa ini? FVB dari
96 dan 142. Berapa Bapak dan Ibu? Ini tuh 140. Kalau 2 juga enggak bisa ya. 40, 48. 48 ya. Ini 140. Maaf ya Bapak dan Ibu ya. Ini 144. 144 baru ketemu 22 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Jadi ketemunya 2 pangkat 4 kali 3. Ya, 48. Menggunakan F, P, B. Selanjutnya, sebentar Bapak dan Ibu, kursor saya. Ya. Nah, kita status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan di ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa sih Bapak dan Ibu? Ini bersifat apa? Kalau dialek, idiolek itu ragam bahasa yang bersifat perorangan, idiolek. Kalau dialek itu bervariasi dari sekelompok anggota masyarakat di suatu tempat, ya, atau dalam waktu tertentu. Kalau ragam itu variasi bahasa yang digunakan dalam situ tertentu. Nah, kalau ini status sosial dan latar belakang budaya berbeda dari setiap anggota masyarakat itu memunculkan ini. Berarti ini bahasa itu bersifat apa ini Bapak dan Ibu? Bersifat Astagfirullah. Karena variatif, ya, karena bersifat variatif, ini ada idiolek, dialek, ragam bahasa. Nah, ini bersifat apa? D, bervariasi, ya. Kita lanjutkan. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai apa Bapak dan Ibu? Fungsi bahasa itu kan ada ekspresi. Ekspresi itu menyalurkan perasaan, menyalurkan emosi, menyalurkan gagasan. Kalau fungsi adaptasi penyesuaian ya. Berarti kan adaptasi, berarti menyesuaikan seperti itu. Kalau informasi berarti bersifat menyampaikan. Nah, menyampaikan. Kalau integrasi, ini apa Bapak dan Ibu? Belum ketemu saya. Kalau kontrol sosial integrasi itu membaur, ya, membaur. Kalau kontrol sosial itu mempengaruhi. Nah, kita lihat jawabannya, Bapak dan Ibu. Jawabannya ya, ekspresi. Lanjutkan soal berikutnya. Peserta didik kelas 3. Sudah bisa berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa sampai 2 kata. Sudah dapat memahami penjelasan guru dengan baik, mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Pada fase apa ini Bapak dan Ibu? Pragmatik, semantik, sintaksis, morfologis, atau fonologis? Yang mana? Kalau fonologis itu usia 0 sampai 2 tahun, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Fase peperangan bahasa itu kan. Kalau fase sintaksis itu 2 sampai 7 tahun. Ini biasanya bisa berbicara menggunakan kalimat, ya. Meskipun hanya dua dua kata. Nyuwun, maem, soal itu. 7 sampai 11 tahun itu semantik, membedakan kata, simbol, memahami. Jadi ketika anak berusia 9 tahun, maka pada fase fase apa Bapak dan Ibu? Fase semantik, ya. Semantik ya, yang B ya. Oke, terima kasih Bu Siti Fitri ya yang sudah memberi respon. Kita lanjutkan. Kata nyanyian. Nye. Nye. Nye, nye. Ini ada berapa fonem? Nye, anye, ian. Seperti itu nggih, nye. Fonem. Satuan bahasa terkecil ya Bapak dan Ibu nggih. Nye, anye, ian. Seperti itu. Dan ini tidak mempunyai makna nggih. Jadi yang mempunyai makna itu yang berunsur fonem-fonem. Nah,
Kata nyanyian ini nye, nye ini ya, bukan NY, tapi ini loh menggunakan ini 6 fonem, ada 6 fonem. 6 fonem ini nyanyiannya pakai ini Bapak dan Ibu. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan lagi. Oke, Julia, terima kasih. Ya, jawabannya adalah C. Lanjutkan lagi. Pemenggalan kata transmigrasi. Nah, transmigrasi. Jika trans diikuti bentuk bebas, pemenggalannya itu dengan memisahkan trans, ya, sebagai bentuk utuh dan bagian lainnya itu dipenggal sebagai kata dasar. Trans, kata dasarnya migrasi, migrasi, transfusi. Ya, seperti itu, nggih, Bapak dan Ibu, nggih. Jadi jawaban yang benar adalah yang transmig. Masih ada yang berbeda. Transfuzulia masih C. Transmig. Ini yang ini. Migrasi. 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 Seperti itu. Sebagai kata bentak-bentas. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa apa namanya unsur kata, nggih. Struktur suku kata itu apa? Misalkan kompleks, tekstil, konteks, peran, transmigrasi, bukan transmigrasi, bukan tapi transmigrasi. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem. Nah, morfem itu apa sih? Morfem itu morfem itu ya bahasa terkecil. Morfem itu misalkan dengan cara gini, melihat. Jadi morfemnya itu melihat. Kalau me itu terikat ya, kan ada apa namanya? Ada dua yang bebas dan terikat seperti itu. Jadi yang morfem terikat ini yang mana Pak dan Ibu? Masih belum jelas ya. Morfem terikat. Morfem terikat itu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Me, ber. Me itu kan tidak ada artinya kan kalau kalau berdiri sendiri. Jadi harus diikat dengan kata yang lain seperti itu. Ya kan? Kalau anak terperangkap Ninda, terperangkap lubang di sini. Seekor terperangkap. Lubang besar enggak. Yang mana Bu? Saya lihat jawabannya ya. Seekor terperangkap. Masih ini ya. Ya, seekor terperangkap. Banyak yang sudah betul ini jawabannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata apa nih Bapak dan Ibu? Pertanggungjawaban, tanggung jawab. Tanggung jawab peran, konfiksnya peran. Berasal dari katanya kan ini tanggung jawab kan, pertanggungjawaban salah pertanggungjawaban salah, ini kan yang jadi satu kan ya, ya, tanggung jawab, pertanggungjawaban kan dari kata tanggung jawab kan, ini bukan pertanggungjawaban, bukan, ini peran. Lanjutnya kata-kata berikut yang bukan kata sifat. Nah, kata sifat itu kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan. Nah, misalnya itu bisa digabung dengan kata lebih, sangat. Yang tidak bisa digabung dengan kata lebih atau sangat tuh berarti yang mana? Nah, itu bukan kata sifat. Nah, seperti itu. Jadi pada umumnya itu kata sifat bisa bergabung ya. Ini pada umumnya nggih, pada umumnya itu bisa bergabung dengan kata sangat, kata lebih. Yang tidak bisa ini yang mana ini? Ya, C, sepakat. C ya, terlantar. Lanjut. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa. Ya, frasa ini. Frasa. Frasa itu apa ya? Dua kata atau lebih. Ya, dua kata atau lebih ini memiliki potensi untuk berdiri sendiri. Ya, mana ini? Ayah pergi. Pergi kemana? Jadi frasa ini apa ya Bapak dan Ibu?
tidak memiliki ciri predikat. Nah, yang mana ini? Ayah pergi, ini kan subjek predikat. Bapakku guru. Sepatu baru. Aldo mahasiswa, ini subjek predikat. Ini subjek predikat. Subjek predikat. Jadi yang mana ini? C, sepatu baru. Oke, sepakat ya ini. Kita lanjutkan lagi. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau. Meja hijau. Meja hijau Bapak dan Ibu. Berarti ini apa ini? Meja hijau itu pada kalimat di atas itu termasuk apa? Kalimat denotatif, konotatif, leksikal, gramatikal, asosiatif. Denotatif itu apa adanya nggih? Konotatif itu kiasan. Berarti yang mana? Meja hijau ini termasuk kalimat kiasan Bapak dan Ibu nggih. Ya, setuju B jawabannya. Konotatif. Kalau denotatif itu makna sebenarnya. Kita lanjutkan penggunaan ejaan yang tepat pada kalimat di bawah ini. Yo, ejaannya yang tepat yang mana? Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. Menasihati adik. Ini tidak tepat. Tidak tepatnya di mana ini? Di tengah kan? Di tengah ini ya kecil ya. Kayak saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. Ini harusnya ini kecil ya. Di mana rumahmu, Dek? Kita simpan dulu. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengunjung. Ini berarti harusnya kecil. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Jawabannya yang mana ini, Bapak dan Ibu? Di mana rumahmu, Dek? Nah, yang tidak tepat nggih. Ini sudah betul. Hati-hati ini sudah betul. Tidak tepat. Iya, maaf. Penggunaan ejaan yang tidak tepat ya. Ini sudah betul hati maaf ya, saya ada yang salah, gak konsen. Ya sudah pulang dulu, pulang. Aku di sini dulu. Yuk, adik hati-hati. Ya, ini sudah betul. Ini sudah betul. Di mana rumahmu, Dik? Nah, di mana itu ditulis bagaimana Bapak dan Ibu? Seharusnya diapakan ini? Di mana? Ini kan salah nggih, harusnya Terpisah. dipisah. Iya. Terima kasih. Jadi yang benar adalah jawaban yang C. Lanjutnya, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca. Oh, menyimak dan membaca. Kalau menyimak itu bagaimana, Ibu? Menyimak itu melatih pendengaran daya ingat. Keterampilan menyimak itu tujuannya untuk menangkap, ya, memahami, mengumpulkan informasi, mendengarkan lambang-lambang, baik secara lisan, ya, lambang lisan. Kalau menyimak itu apa namanya? Menangkap isi, komunikasi, menyimak, membaca, memperoleh pesan, berinteraksi dengan bahasa. Yang mana ini? Ada masih tadi ya. Menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca. Kalau menyimak itu maaf, kalau menyimak berarti kan membutuhkan sumber lisan. Kemudian kalau membaca membutuhkan sumber tulisan, kan seperti itu nggih. Jawabannya yang mana ini Bapak dan Ibu? Sudah ketemu sebetulnya ya. Oh, yang D. Membaca hanya sekedar memahami. Apakah hanya sekedar memahami? Belum tentu Bapak dan Ibu kalau kita hanya sekedar memahami. Setuju nggak ini? Jawabannya kalau yang D. Menyimak itu bertujuan memahami secara mendalam. Ada yang mau berpendapat secara lisan, secara langsung? Itu sama-sama untuk ini ya, menyimak itu memperoleh informasi ya. Komunikasi dengan pembicara ya. Yang lebih legasnya apa ini? Perbedaannya itu. Sama-sama sih menyimak, membaca itu juga memerlukan pemahaman yang mendalam, bisa Bapak dan Ibu ya. Membaca ini juga perlu bisa memahami juga. Jadi jawaban ini menurut saya salah ya. Karena tidak hanya membaca hanya sekadar memahami, bukan ya. Yang mana ini? Yang A, ya. Sepakat nggih?
Tulisan yang ini menyimak itu sumber lisan, menyimak. Kita menyimak ngomongan orang lain. Lanjut, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting mudah dan kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Nah ini mudah kan? Apa Bapak dan Ibu? Kelompok-kelompok kecil. Yo, sering kita bahas ini, permasalahan ini. Apa jawaban Bapak dan Ibu? Halo, jawabannya apa? Demonstrasi, eksperimen, tanya jawab. Tapi diingat bahwa di sini adalah tugasnya itu untuk membuktikan kelompok-kelompok kecil, kooperatif, kelompok kecil. Jangan terkecoh ya. Kegiatan diarahkan untuk membuktikan. Kalau membuktikan itu apa berarti metodenya? Apa Bapak dan Ibu? Metode Eksperimen. eksperimen. Ya, eksperimen ya jawabannya ya. Lanjut. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yo, yang mana soalnya berpikir tingkat tinggi? Yang mana Bapak dan Ibu? C. Soal yang mengukur berpikir tingkat tinggi itu harus melibatkan keterampilan berpikir siswa nggih, dan pemecahan masalahnya. Kalau benda-benda apa saja ini kan enggak yang dapat ditarik magnet. Apakah kalian ketahui ini juga enggak. Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik? Nah, ini kan perlu pemikiran ya, perlu pemecahan. Nah, kalau biasanya ini mengapa perlu ya? Kalau ini juga tidak, yang dimaksudkan enggak. Jadi C jawabannya. Selanjutnya, Bu Sati hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukan banyak siswa yang tidak dapat mencapai KM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat bantu Bu Santi mengidentifikasi. Ini apa, Bapak dan Ibu? B. Permasalahan yang B ya. Apa strategi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Kan enggak sih ya. Karena di sini adalah pertanyaan refleks untuk mengidentifikasi. Berarti kan yang B ya. Nah, cara ini kan enggak. Biasanya cara ini enggak. Apakah kebiasaan sarapan ini juga tidak ada kaitannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Untuk penyelidiki pengaruh sinar matahari, nah, seterusnya. Apa ini? Yang menjadi variabel terikat itu yang mana Bapak dan Ibu? Jadi dalam objek pengamatan kan ada variabel bebas dan ada variabel terikat atau variabel tergantung ya. Kalau yang bebas itu kan yang menyebabkan atau mempengaruhi ya atau faktor-faktor seperti itu. Kalau yang terikat itu kan eh, faktor yang muncul. Jadi Pertambahan kasus di panjang atas ini bintang. adalah pertambangan panjang batang Batang. ya. Selanjutnya. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan apa, Bapak dan Ibu? Ini soal profesi ya. Disebabkan oleh ini kan korosi ya, kerusakan atau B. degradasi. Iya. Jadi jawabannya adalah yang B. B. Ya, korosi. Selanjutnya fungsi rangka. Ini mudah sekali sudah langsung ketemu ya. Nomor 2 ini kan tulang ini. Ini dari itu apa ini Bapak dan Ibu? Mudah sekali nggih. Itu tulang. Melindungi organ tubuh yang penting. Melindungi organ tubuh bagian dalam, organ penting ya, organ penting ini kan untuk melindungi ya, ini jelas mudah sekali. Lanjutnya, salah satu kegiatan ekstrakurikuler bela diri, inspirasi pernapasan perut. Wah, banyak sekali pernapasan perut itu ada fase inspirasi, ekspirasi seperti itu. Inspirasi berarti fasenya itu kontraksi atau diafragma membesar dada ya kan? Rongga dada membesar seperti itu.
Yang mana ini Bapak dan Ibu? Ini B. pernapasan perut. Pernapasan perut nggih. Pernapasan perut. Yang B. B. Ya, B. Pernapasan perut. Kontraksi, volume dada membesar, tekanan udara menurun, udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan air dan ampas kelapa. Pemisahan ini salah satu cara untuk pemisahan mati dengan cara bagaimana, Bapak dan Ibu? Memisahkan A. campuran. Filtrasi ya, penyaringan. Saring. Selanjutnya, mudah nggih Bapak dan Ibu nggih? Sublimasi, kristalisasi, kromatografi. Perhatikan kata-kata berikut ini. Yuk. Merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, generatif yang mana ini Bapak dan Ibu? Generatif itu tanaman yang dihasilkan akarnya kuat, biaya murah, ya. Umur tanaman lebih panjang, dapat menghasilkan barang itu enggak ya? Dapat menghasilkan ini bisa ini. Ini bisa, ini bisa. Kualitas tanaman menjadi lebih baik. Tanaman baru belum tentu. Ini B. kelemahannya. Kelemahan baru ini kan kelemahannya nggih. Ini murah, ini kelebihannya. Yang mana ini? Umur B. tanaman. Hah? B. B, ya. B. Yang ditanyakan adalah kelebihannya. Selanjutnya, nah, ngitung dan Ibu. Hari ini kita banyak menghitung ya sampai mumet. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi dengan menggetarkan garpu tala. Ini ditanyakan panjang gelombang dan Ibu. Panjang gelombang. Rumusnya apa ini? Ini resonansi, nggih. Resonansi. Rumus resonansi itu apa? Panjang gelombang lambda. Resonansi ke berapa? 2N. Tidak kelihatan nggih gambarnya nggih Bapak dan Ibu nggih. Kalau tadi saya crop ini. Jadi apa namanya saat mencapai 10 cm itu kan 10 cm ya Bapak dan Ibu nggih. Maka tinggi tabung dikurangi tinggi air. Nah, tingginya itu kan ini 10 kalau 1 meter itu kan 100 ya. 100 cm nggih. 100 cm ini 10. Berarti tinggal berapa? 90 ya. 90. 90 2 dikurangi 1 dibagi 4. Jadi panjang gelombang sama dengan 90 kali 4. Panjang gelombangnya 360 lambda ya. Resonansi pertama kan. Nih. Selanjutnya saya lihat tadi. Oh, masih B ya? Ini yang B itu jawaban yang mana tadi? Ini resonansi Bapak dan Ibu. Jadi saat air mencapai 10 cm ini kan itu tuh mencapai jadi resonansi pertama. Kan resonansi pertama. Rumusnya itu kan lambda panjang resonansi keberapa sama dengan resonansi ke pertama. Kalau ini pol ke sini kan 100 dikurangi 10 sama dengan 90 kan. Nah, 90. Jadi saat mencapai 10 cm itu akan berkurang kan jadi 90. Nah, saat mencapai 10 cm terjadi resonansi pertama, berarti 90 sama dengan 2 dikurangi 1. 1 kan tadi resonansi pertama kan. Nah, dibagi 4. 4 itu rumusnya nggih kali lambda. Ini rumus patennya itu ini. 2N kurangi 1, 4. Ini rumus patennya. Jadi lambda sama dengan 90 kali 4. Jadi dikatakan 1/4. 90 1/4 lambda. Jadi 90 kali 4. Oke. Selanjutnya. Pemasangan rel kereta api. Itu kenapa itu? Dimaksudnya untuk apa itu? Ada longgar. Ini ada tanda silang di sini Bapak dan Ibu. Ini. Kenapa ini? Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X. Ini kan berarti tidak mepet toh. Nah, kita tahu bahwa seperti ini ya, rel ini kan
akan memuai jika kena panas. Sehingga jawaban yang benar itu yang mana Bapak dan Ibu? C. Yang C, tidak bengkok ketika yang hari. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Iya, saya top share ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, 50 soal kita sudah lalui bersama. Eh, Sampai pukul 3:10 ya. Luar biasa sekali. Karena tadi banyak sekali soal-soal. Jadi demikian Bapak dan Ibu pembahasan kompetensi teknis bersama saya. Masih ada satu pertemuan lagi insya Allah hari Jumat. Dan kalau bisa itu agak awal Bapak Widi. Pak Widi, saya hari Jumat itu free Pak Widi. Dari pagi free, mungkin teman-teman bisa apa namanya kalau ingin maju silakan. Tapi jangan sampai apa ya pas Jumat apa Jumatan nggih Pak Widi nggih. Seperti itu. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Tadi ada kata-kata yang kurang bagus, goblok gitu ya. Itu saya hanya menirukan guru saya dulu itu seperti itu. Jadi matematika itu menyenangkan, Bud, seperti itu. Matematika itu menyenangkan, tidak harus pakai rumus. Wes sakarepmu dhewe garape. Yang penting ono hasilnya kuwi ya seperti itu. Seperti itu Kang, itu kan enggak pakai rumus kan, seperti itu. Yang penting tepat. Kono itu Kang batune angger kurang pas ya engko batune ya mencang-menceng kan, seperti itu. Nah, itu hanya apa namanya info saya sih Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi Bapak dan Ibu terkait apapun yang kita pelajari maka kita ambil hikmahnya dan manfaat. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Widi. Silakan Pak Widi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Budi. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah 2 jam lebih ya. Semuanya sudah tuntas dibahas oleh Bu Budi. Dan masih ada satu pertemuan lagi nanti hari Jumat. Ya, mungkin tetap jam 1 saja Bu Budi, karena mungkin pagi ada yang mengajar di kelas begitu ya. Jadi ya paling awal ya kita siang aja enggak apa-apa ya Bu Budi ya. Jam 1 aja, tetap Iya, gitu, Pak. gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kayaknya gitu aja. Siapa tahu pagi ada yang jam ngajar ya, Bu, Bu Yulia ya. Iya, Pak. Oke, jam 1 aja ya. Tadi saja jam 1. Oke, oke. Jam 1 ya. Nanti kalau ini ya jam 3 selesai ya kalau kita tepat waktu. Kalau enggak ya mungkin molor-molor ya setengah 4 gitu. Oke, terima kasih Bu Budi. Ketemu lagi nanti hari Jumat ya, Bu Budi. Oke, Oke, Pak Widi. Oke, Mohon maaf sehat ya, lama sekali. selalu. Oke. Baik, itu Bapak Ibu. Semoga Pak apa ya Widi kita ada minta yang oke, silakan. itu tadi loh yang ini. Sebentar, Dulu saya dulu stop dulu. pernah. Saya stop dulu ya, Iya. Bu. Ya, enggak terlalu panjang nanti. Oke. Oke.